Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para netizen, subscriber dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hujan angin yang luar biasa menghalangi niat saya untuk membantu Mama Karyo ya. Rencana saya mau berangkat tapi hujan angin seperti ini saya harus menunda keberangkatan saya. Menunggu ya, karena kalau seperti ini jalan pun tidak bisa saya lewati karena jalannya jalan tanah yang harus saya lewati karena saya memang mencari jalan pintas ya. Jalan tanah ini jalan di kebun-kebun sawit, kebun-kebun karet dan semacamnya ya. Yang jelas dengan menonton ini saya doakan netizen senantiasa berkah barokah sehat selalu dimanapun Anda berada, senantiasa dalam genangan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini hujan yang disertai dengan angin dan anginnya sudah sedikit reda netizen ya. Dan sekarang tinggal hujannya saja. Dan hujan ini sangat lebat ya, karena saya sebenarnya sudah mempersiapkan diri untuk membantu Mama Karyo dalam misi-misinya, tapi hujan yang sangat lebat menunda keberangkatan saya ya. Untuk para netizen subscriber dimanapun Anda berada ya, berhati-hatilah dengan cuaca yang saat ini tidak menentu di daerah Anda ya. Karena di daerah saya cuaca pun tidak menentu, kadang ada hujan, kadang disertai angin dan disertai dengan petir. Berdoalah kepada Yang Maha Kuasa Yang Khalid, mudah-mudahan kita dan keluarga sehat selalu dan berkah barokah. Saya doakan penonton semua senantiasa dalam keberkahan, dalam genangan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hujan dan angin ini adalah merupakan sebuah fenomena alam ataupun warna. Ketika alam ini ada warnanya ya, ketika ada petir, ada hujan, dan semua itu ditujukan untuk sebagai cermin, sebagai tolak ukur kepada manusia dan umat-umat Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas itu semua harus kita antisipasi dengan kehati-hatian ya. Angin yang sangat kencang tentunya, yang senantiasa hujan angin yang disertai petir ini senantiasa membuat kekhawatiran terhadap semua manusia yang ada di bumi ya. Karena memang hujan angin ini berbahaya terhadap rumah-rumah, kemudian sekolah-sekolah, karena apa, anginnya itu bisa menghancurkan apa saja ya. Tapi mudah-mudahan Anda semua, tempat Anda dan di daerah Anda aman, tidak ada masalah apa-apa. Disertai dengan derasnya angin.
Hujan yang luar biasa nih netizen ya. Hujan yang luar biasa ini dari langit sebesar ini. Hujan dan sangat lebat ini, seperti bongkahan-bongkahan batu es yang jatuh ya. Lihat, sangat lebat ini hujan, bahaya. Ini terjadi, tapi tadi ada esnya yang jatuh ya. Dan seharusnya di sini tidak ada es ya di Indonesia ya, tapi hujan begitu lebat luar biasa ini. Ya, sekian, mudah-mudahan berkah barokah ya. Jangan lupa di like, komen dan subscribe netizen. Hujan seperti ini ya. Lihat, hujan luar biasa, hujan yang luar biasa. Terima kasih. Ya, inilah suasana setelah tadi malam hujan sangat lebat netizen ya. Jadi seperti ini, bunga-bunga mekar dan dipenuhi dengan tawon yang mencari madu. Inilah proses tawon ketika mencari madu suatu bunga netizen ya. Seperti ini ya, banyak sekali tawon di setiap bunganya, dan tawon ini luar biasa. Seperti itu tawon ketika mencari madu, prosesnya seperti itu. Desain ini bunga buah naga ya. Ketika tadi turun hujan kemarin, ini memekarkan bunga, dan bunga buah naga ini akan memekar ataupun memekar itu sekitar jam 12 malam ya. Dan pagi sudah dikerubungi oleh ribuan tawon. Kalau bunganya banyak, tapi kalau ini kan punya bunganya cuma ada 2, jadi tawonnya ya sekitar 50 lah kalau ada. Tapi di dalam itu sangat banyak, penuh netizen bunga itu dengan tawon. Tuh lihat, dalamnya itu penuh dengan tawon. Nah, itu di dalam sana itu sampai banyak sekali tawon. Inilah ketika tawon mencari madu, prosesnya ya. Di dalam itu banyak sekali tawon. Dan inilah tadi malam diguyur hujan, angin keras kencang ya, sehingga desa menjadi sepi karena mereka yang ada di sini tidak males mau keluar rumah, sedangkan yang ada hanya hewan-hewan peliharaan mereka seperti ayam dan lain sebagainya keluar untuk mencari makan ataupun menyapa alam seperti ini netizen ya. Bagaimanapun juga desa menjadi asri dan damai nah ya. Dan seperti ini keadaan desa yang ada di tempat saya. Dan ini kalau kita melihat di bagian-bagian tempat aliran air sana, maka akan membludak air sangat tinggi ya. Kita cek bagaimana keadaan jalan-jalan ya, dan kita lihat bagaimana tumbuh-tumbuhan yang dihantam daripada angin tadi malam ya. Di sini tumbuhan masih seperti ini karena baru dihantam angin, dan sampai saat ini, sampai detik ini belum ada kabar apa yang terjadi. Biasanya ada kayu ataupun sesuatu, bahkan rumah yang dibawa angin. Tadi malam belum ada kabar ya, karena saya juga belum keluar kemana-mana karena masih ada di sekitar sini. Inilah keadaan desa yang tenang, damai, no polusi ya, dan no ribut.
hidup tenang, damai. Cuman ada saat ada angin aja lah, seperti ribet ya. Bagaimana desaku penuh dengan kedamaian. Kita lihat ya, apa yang terjadi. Hujan tadi malam ya. Belum ada gambaran mengenai yang terjadi di sini ya. Desaku yang penuh kedamaian. Tuhan, berikanlah kedamaian di sini untuk kami selama-lamanya. Kami bernaung, kami bertempat, dan kami beribadah kepadamu. Ini mulai kelihatan beberapa daun mulai berjatuhan. Seperti ini suasana ya. Jalan masih bayah, kuyup basah. Nah ini dari ujung barat sampai ujung timur basah kuyup ya. Nanti kita cek jalan-jalan berikutnya bagaimana. Kita lihat keliling apa yang terjadi ya dengan angin tadi malam ya. Maksudkan ada korban apa, tapi tidak ada apa-apa karena tidak ada kabar dan berita mengenai apa yang. Dan ini jalan antar desa yang lewat satu lagi, kemudian ini jalan ke arah, dan ini jalan juga seperti ini jalan-jalannya ya. Jalannya berbatu tapi tidak becek di sini ya. Itu banyak para petani lewat untuk aktivitas ya. Desa yang penuh dengan kedamaian, ketenangan ya. Tidak ada hiruk pikuk suara knalpot, suara motor, suara mobil. Yang ada suara ayam dan kicau burung ketika di pagi hari. Dan tidak ada hiruk pikuk apapun selain damai ya. Di sini kita ada sebuah desa yang damai, dan di sana ada sesuatu yang duduk di atas pohon biar aja mereka adalah hewan. Damai, penuh dengan kedamaian, tidak ada, dan masih mendung putih. Ini adalah merupakan salah satu sisa ataupun asap ataupun kabut ya, kabut pagi. Dan mereka para petani atau penduduk semua memelihara yang namanya hewan. Dan ini Mbah Misman mau menyemprot rumput, dia mengumpulkan air. Kita cek ke depan ya, bagaimana damainya desa kami. Isinya adalah hijau dan korbannya ini. Nah, antenya patah ini korban. Jadi antenya raboh itu kena angin tadi malam dan patah ya. Korban pertama ya. Yang bisa saya lihat belum ada laporan apa yang terjadi berikutnya. Di desa nan damai, indah, permai,
Ticu rojo-rojo gemak ripalo jinawi toto titi tentrem kerto rahajo. Sehat selalu, berkah barokah ya yang hadir dan yang menonton ya. Inilah di perempatan utama Jalan Besar netizen. Ini ke arah barat dan itu ke arah utara, dan ke sana adalah arah selatan dan ini ada arah timur ya. Di sini kita melihat hanya damai. Bising kendaraan pun hanya 1-2 dan banyak sekali masih burung berkeliaran ya. Burung perkutut atau burung apapun masih banyak yang berkeliaran di sini. Nah, itu burung kutilang. Ini burung kutilang netizen. Nah, suaranya nyaring. Nah, itu kan burung kutilang. Nanti burung kutilang berbunyi. Di desa kami masih banyak para burung-burung. Nah, tanda kedamaian. Dan masih ada yang di pohon-pohon sana banyak burung lagi yang berbunyi ya. Kicau burung yang kita dengar bukan bising kendaraan dan asap. Itulah sebuah desa yang penuh dengan kedamaian. Aslinya itu burung masih burung berkicau pagi. Dan tanaman-tanaman ya, dan ini bekas banjir tadi malam seperti ini. Kita menuju lainnya. Ya. Pada dasarnya kalau tidak habis hujan lebat, dan di sini banyak petani yang lalu lalang lewat untuk ke ladang menyelesaikan hak pekerjaan mereka ya. Tapi berhubung hujan, mungkin petani itu ada yang masih dingin, males bangun dan lain sebagainya karena mereka seharian kepanasan, kehujanan seperti itulah. Inilah pedesaan dengan hiruk pikuk dan keadaannya. Lain desa, lain di kota, lain lubuk, lain ikannya ya. Biasanya kalau di kota jam segini sudah mempersiapkan diri, harus mandi, bersih-bersih, mau berangkat bekerja dan lain sebagainya. Kalau orang desa paling-paling cuma seperti ini, dia mau berangkat bekerja. Nah, mereka berangkat bekerja. Jadi tidak ada bising suara apapun, tenang. Ya. Perbedaannya kalau di kota kita harus sudah bersih, mandi, sudah pakaian bersih, kemudian pakai sepatu, mengelap mobil motor untuk siap ke kantor dan bekerja. Sedangkan desa berpakaiannya berbeda. Kalau orang desa keluar pakaian kotor dan tidak bersih. Kalau di orang kota kan keluar ke kantor pakaian bersih, sepatu. Kalau orang desa nggak pakai pakaian bersih, ya pakai sepatu sih, sepatu karet ya, untuk melindungi kaki mereka dari patukan ular, dari nginjak bapaci dan lain sebagainya. Itulah perbedaannya. Kalau di desa tenang dan damai. Yang ada suara burung, suara ikan sampai suara ayam, kambing ataupun hewan piaraan lainnya. Kalau di desa memang seperti ini, damai.
Dan ini rumah seorang YouTuber juga netizen, namanya Yuni, YouTuber kondang. Sinilah rumahnya. Saya tidak mau datang ya, karena nanti dia terganggu ya. Ini mulai kelihatan aktivitas ya. Inilah keadaan desa saya. Dan itu ibu-ibu mulai menyirami airnya. Ini jalan-jalan yuk. Jalan-jalan desa. Masalah tanaman di depan rumah, di kota pun ditanami seperti ini, tapi kalau di kota kan banyak gedung-gedung tinggi ya. Kalau di sini seperti ini ya, kita bisa mengetahui perbedaan ya, yang mana di desa itu tidak ada gedung tinggi, yang ada pepohonan, dedaunan, kemudian rumah cukup jarang. Ini desa yang tempat saya, lain desanya, lain di kota. Karena dan biasanya para orang desa itu kalau pagi, ibu-ibu itu yang sedang ngomong anaknya itu berkumpul ya, untuk menanti hari untuk kemudian memandikan anak dan menyuapi anaknya ya. Kita keliling ke tempat lain ya, bagaimana keadaan kalau di rawa-rawa ataupun di, pasti ada banjir besar ya. Kayu pada jatuh ya, karena terbawa angin ya. Masih di jalan, belum ada yang pinggirkan, kita pinggirkan kayu ini supaya tidak mengganggu perjalanan. Inilah lorong waktu desa ya. Paling-paling kalau kita bising hanya mendengar suara sapi, suara kambing, ayam dan burung ya. Sedangkan di kota akan bising, terdengar suara knalpot, bising, terdengar suara macam-macam di sana ya. Orang menjual bakso, menjual es, menjual somai dan lain sebagainya. Keadaan hijau ya, desa itu hijau seperti ini ya. Bahkan polusi udara tidak ada, sama sekali tidak ada. Karena walaupun di setiap rumah punya kendaraan, tapi mereka tidak keluar secara bersamaan ya. Dan volume angin pun luar biasa. Dan tanaman apapun ada di sini. Orang desa kalau mencari makanan untuk sayur-mayur gampang, karena setiap kebun pasti ada sayuran mereka. Dan ini sayuran yang tidak ada, kalau di sini dibuangi ya, nangka seperti ini. Banyak buah naga, nangka dan buah naga. Setiap tanaman apapun ada ya di sini.
itulah sekumit atau sebaris cerita mengenai desa tempat saya tinggal, netizen. Mudah-mudahan semua yang menonton berkah barokah, sehat selalu. Dan inilah desa yang saya tinggali, yang mana sudah jalannya sudah nggak bakalan becek lagi ya, dan mudah-mudahan jalan ini sebentar lagi di aspal. Dan yang terutama yang di Jakarta sangat mahal yaitu jengkol. Di sini banyak sekali, bahkan seperti tidak ada gunanya, tidak terpakai banyaknya jengkol ya. Semua tumbuhan di sini ada. Anu Mbah, ini di setiap rumah ada tumbuhan ya, tumbuh-tumbuhan. Dan ini kopi, penuh dengan kopi. Dan tanaman cabai, ini cabai semua satu kebun. Jadi semahal apapun cabai tetap. Nah, dan itu Mbah, nah itu ada, kalau Mbah Tani itu seperti itu, Mbah Warok yang waktu itu sakit sekarang udah sehat. Dia orang ini selalu tinggal di kebun ya, seperti ini saja. Dan kalau kita mau perlu daun singkong itu tidak perlu beli, tinggal ngambil ya, untuk sayur daun singkong, sayur nangka dan lain sebagainya. Pokoknya aman, nyaman, penuh dengan sayur-sayuran. Dan itu tanaman cabai semua, buahnya ada, buahnya cabai itu ada buahnya kan. Di sini tuh banyak buahnya. Nah, subur makmur, gemak ripah loh Jinawi. Ya, untuk netizen subscriber yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sekelumit ataupun sebaris cerita keadaan desa saya setelah kemarin malam dihantam oleh angin dan hujan yang sangat lebat. Alhamdulillah tempat saya tinggal ataupun RT di sini yang saya tempati tidak ada bencana apa-apa, itu karena doa panjenengan semua. Doa saya buat panjenengan semua yang nonton senantiasa dalam kenangan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dimanapun Anda berada, sehat selalu, berkah barokah. Salam untuk keluarga dan orang-orang tercinta yang bersama Anda. Mudah-mudahan senantiasa Allah menambahkan keberkahan dalam hidup Anda, baik siang ataupun malam. Selamat sejahtera dalam nikmatnya yang senantiasa, nikmat yang selalu kita menanti-nantikan. Itulah sebuah desa yang bertolak belakang ataupun jauh berbeda dengan keadaan di kota, yang mana kota jam segini dah bising, suara nyaring, asap berkebul, polusi udara. Sedangkan di desa adem ayem, gemak ripah loh Jinawi, toto titi tentrem Kerto Raharjo. Memang kalau masalah teknologi di desa sangat ketinggalan, tetapi masalah kedamaian di kota sangatlah ketinggalan. Banyak sekali ya di sana gunung, di sini gunung, tengahnya pohon kelapa, di sana bingung. Marilah ikut ke desa aja. Sekian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum minafsi betaqwallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.